pandang wajah dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan, kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajah darimu. Peganglah tanganku, haleluya. Dalam Kaulah harapanku, harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Engkau sangat luar biasa Tuhan, terlalu ajaib. Pikiran kami betapa tak bisa memahami segala karya-Mu yang sangat luar biasa. Izinkan kami ada di tempat ini Tuhan, karena memang atas kehendak-Mu. Biarkan kami menikmati kehadiran-Mu lewat setiap pujian ataupun kebenaran yang sebentar kami menikmati. Tuhan, siapakah kami? Kami hanya debu belaka. Manakala Engkau izinkan untuk kami dapat bersekutu dengan pribadi-Mu, adalah sesuatu yang sangat mulia dan agung. Kami ingin memakainya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarkan kami menikmati seperti Maria yang dapat duduk diam di bawah kaki-Mu. Tuhan, berkata-katalah, permuliakanlah nama-Mu di atas setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala hormat kami, sembah dan sujud kami, kepadamu kami peruntukkan, Tuhanku Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema yang saya ambil di pagi hari ini, seperti minggu lalu yang juga saya mengatakan, bahwa untuk tema yang kali ini tentunya bertepatan dengan saya juga harus menepati perkataan saya, yaitu tentang berhala. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bicara berhala itu adalah sesuatu yang abstrak, yang subjektif, karena dia bisa saja berbentuk apa yang kita bisa lihat, yang kita juga bisa alami. Dan saya ambil tema ini bukan hanya kata berhala, tetapi berhala-berhala. Nah, merujuk kata berhala-berhala ini, maka kita menemukan kata pengulangan dari suku kata yang di depan berhala. Jadi dengan kata lain, berhala-berhala artinya berpulang dari kata yang berulang ini menegaskan bahwa berhala-berhala itu sudah menyeruak. Paham gak nih menyeruak? Bukannya daging beruang atau daging biawak gitu ya saudara. Dia itu menyeruak. Nah, tepatnya saya harus memberi pengertian kepada Bapak Ibu
Soal menyeruak ini dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkata definisi menyeruak adalah berjalan menyelusup dengan menguak sesuatu ya yang manakala menghalangi jalan orang itu ke kiri ataupun ke kanan. Itu kata istilah menyeruak. Jadi menyeruak ini adalah dia menyelusup masuk ke dalam dan dia menghalangi untuk orang ke kiri ataupun ke kanan. Dan kata bahasa Indonesia dalam kamus yang lain juga mengatakan kata menyeruak ini artinya adalah menembus. Menembus ke bagian kedalaman setiap individu yang ada di dalam kamus ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya merunut dari setiap tema-tema yang seolah itu mungkin ya berjalan atau diberikan sesuatu itu ini kebetulan ini. Tapi ketika saya merenungkan tema-tema ini sepertinya ada berkaitan terus. Seperti berkaitan ya. Dan itulah sebabnya pagi ini ketika kata berhala-berhala itu menyeruak masuk ke dalam dan menyelusup, dia menembus kepada setiap pribadi orang sehingga berhala ini kegiatannya disadari ataupun tidak ya. Kegiatan berhala ini disadari ataupun tidak oleh kita sebagai orang percaya. Entah kita mengantisipasi secara serius atau sebaliknya kita justru terlena, diam, silent. Atau mungkin yang lebih tepat kita udah gak berdaya. Nah, kegiatan berhala ini begitu menyeruak karena dia tidak bisa didefinisikan sehingga dia tidak terdeteksi dengan baik. Tidak ada alat yang mendeteksi itu berhala bekerja. Kecuali Roh Tuhan. Untuk itulah kita akan coba membawa suasana seperti ini. Kita lihat lebih dahulu di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-20. Ya, kalau saya memberikan di tema itu ya pada ayat ke-7. Tapi saya mengajak Bapak Ibu melihat lebih dahulu ke atas supaya kata yang ke-7 ini lebih lengkap. Kita baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu 6 dan 8 kita baca bersama. Ada haleluya dan semangat puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Oke ya. Saya lihat jangan kita nih lemes, nyanyi juga lemes gitu. Anak Tuhan tuh nyanyi mestinya semangat. Ya, WL sudah semangat, kita juga semangat. Tepuk tangan kayaknya cuman saya doang yang kencang. Nggak tahu yang lain udah makan atau belum sarapan. Mestinya semangat karena ada Roh Allah itu, maka ada kebebasan, ada kemerdekaan. Kita ini anak-anak yang ditebus oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi, merintangi kita. Kita sudah ditebus. Semangat kita itu sudah berulang minggu-minggu lalu, gak mungkin saya ulang lagi. Semangat kita itu karena kalau saudara mencari titik. Kalau kita pesan itu ojek online untuk menjemput menu makanan atau kita sedang menuju ke salah satu tempat, itu ada satu gambar ya, titiknya tuh di situ. Ketika kita mencari sehingga kita tidak tersasar. Nah, titik itu, titik kita ini bukan di sini. Titik kita itu ada di Kristus Tuhan. Ketika kita mencapai titik itu, disitulah sukacita kita yang besar. Ini gak ada yang bisa menghalangi kita Bapak Ibu Saudara. Mau dia tanggalnya muda, mau dia tanggalnya tua, mau dia setengah tua. Kita gak pernah tuh 1, 2, 3, 10 ke atas.
kita dikatakan tanggal muda. Oke, terlalu jauh, kita kembali aja. Ya, kita lihat bersama ayat yang kelima. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Ini Tuhan menyuruh, yaitu Nabi Hezkiel, untuk berkata kepada bangsa yang sangat sudah sulit sekali dibenahinya. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub. Sudah kita dengar ya tentang pribadi Yakub dan anak keturunannya. Dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Ayat 6. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 8 sama-sama. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar perkataanku. Setiap orang tidak membuang yang kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan, maka aku melampiaskan. Ya, Bapak Ibu, Pak, ini kan perjanjian lama. Ini kan dalam perjanjian yang sudah lewat, ketika Yesus Kristus belum lahir dan menembus kehidupan orang percaya. Kita tidak terlepas dari setiap prolog atau janji-janji dari sebuah kitab, karena kita memiliki Alkitab itu 66 buku, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi kita menyitir Alkitab perjanjian lama, pembuktian bahwa di dalam perjanjian lama ini Allah pernah melakukan dan berbuat untuk Israel sedemikian rupa. Ini bukanlah sesuatu peristiwa yang sudah terjadi tanpa ada kejadian yang sama next hari ini ataupun ke depan. Dan ini kita mengambil sebuah spirit yang ada di dalam keterlenaan dan di dalam menyeruaknya itu berhala-berhala. Yang kita ambil adalah spiritnya, bukan lagi konteksnya saat itu. Berhala saat itu bagi Israel adalah mungkin lembu emas yang seperti diinikan oleh Albert, atau berhala-berhala lain. Tetapi spirit daripada penyembahan terhadap berhala itu enggak hilang. Spirit penyembahan kepada berhala itu ini hari semakin kompleksitasnya tinggi sekali dibanding zaman PL yang lalu. Nanti kita lihat. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata kepada setiap kita pada pagi ini, dan aku berkata kepada mereka, Israel, bangsa pilihan, umat kepercayaanku, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan. Dewa-dewa yang menjijikkan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun firman ini untuk bangsa Israel saat itu, peringatan ini pun masih berlaku untuk kita hari ini. Ya, mengapa? Kalau dulu Israel melakukan penyembahan kepada berhala, ya, itu kapasitasnya 1 bani. Bani tahu ya? Bani ini adalah suku, keluarga. Jadi manakala ketika mereka sedang penyembahan kepada berhala, itu bapak,
ibu, anak, cucu, mantu, cicit, nggak tahu apa lagi. Jadi mereka itu sekelompok bani, sekelompok suku yang menyembah kepada berhala. Perhatikan. Tapi kali ini, hari ini, mengapa saya katakan spiritnya lebih dahsyat? Orang-orang hari ini menyembah berhala. Kita lihat dulu di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya, 2 Timotius pasal 3. Oke. Ayat 1 dan 2. Saya membacakan ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 ya. Di sana dikatakan seperti ini firman Allah. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak-atak orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ya, ini sendi-sendi untuk seseorang itu supaya mereka tahu pribadi orang. Setiap manusia itu punya hakikat, yaitu di dalamnya Allah ingin menaruh firman dan segala hukum-hukumnya. Tetapi kalau Allah sudah melihat bagaimana di hari-hari terakhir ini adalah konteksnya manusia itu sudah jatuh dalam penyembahan terhadap dirinya. Dan penyembahan terhadap diri inilah mereka terjebak dalam satu keadaan tidak disadari bahwa mereka itu sesungguhnya adalah mencintai dirinya sendiri. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bangsa Israel satu unity, yaitu negara atau bangsa. Dia lebih kecil lagi kepada suku, dia lebih kecil lagi kepada keluarga, dia kecil lagi kepada bilangan orang-orang sekelompok. Tapi hari ini ketika ketika Rasul Paulus sedang menegaskan lewat Timotius sebagai muridnya, maka dia berkata, hari ini bukan lagi bangsa, bukan lagi suku, bukan lagi bani. Satu orang itu menjadi tokoh penyembah berhala yang tidak dipengaruhi oleh orang tua ataupun yang lain. Kita melihat ya, saya berharap saudara mampu nih untuk bisa menerima ini. Tuhan tolong mencernihkan dan menyederhanakan supaya kata-kata ini bisa saudara menangkap. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Tapi dengan kejatuhan pribadi manusia hari ini mencintai diri sendiri, soal di sini adalah kepribadian sendiri, individu. Saya mau tanya sekarang. Boleh tolong dijawab? Gak usah berkata, cukup di benak saudara punya pikiran. Kalau sudah manusia jatuh ke dalam kecintaan terhadap diri, siapa yang bisa menasehati? Siapa yang bisa menasehati kita? Pendeta? Gak bisa. Orang tua? Pacarnya? Di depannya iyalah, cerewet amat sih, kamu udah bilang lagi, sekarang bilang, emangnya kayak anak kecil aja gitu. Ini hari kecintaan orang terhadap diri itu menjadi berhala yang besar. Diberi nasihat, diberi tahu, diberi yang baik, diberi pengertian, diberi yang seharusnya selesai. Nanti akan timbul satu perkataan apa? Siapa lu? Lu tuh siapa? Hah? Lu bukan bapak gua, bukan mama gua, bukan nenek moyang gua. Itu orang condet bilang.
Lu tuh siapa? Kalau bahasa orang bilang, ngana tuh siapa? Nasihat-nasihat. Siapa ngana? Gitu. Sudah masuk dalam situasi sulit hari ini. Kehidupan manusia. Sampai-sampai saya nggak tahu saudara perhatikan apa enggak persoalan ini. Sampai-sampai kita punya kamus nih sebesar ini, nggak ada yang bisa jawab tuh. Kamus sudah kita cari, kamus A begini, kamus P begini, kamus Z begini, nggak kejawab kalau orang sudah jatuh cinta sama dirinya sendiri. Begitu kuatnya egonya. Selesai. Nah inilah yang menandakan bagaimana berhala-berhala itu menyeruak, tidak disadari oleh siapapun kita hari ini sebagai orang percaya. Saya tidak tahu mengapa ini harus sampai terjadi. Ya, bukan satu lagu ya saudara. Mengapakah harus terjadi? Bukan. Tapi ini adalah perkara yang besar, masalah keselamatan. Kalau di jalan zamannya PL, Allah berharap ya satu generasi, kan tadi dikatakannya, ya, dikatakan di sana satu generasi. Allah melihat ternyata mereka selalu terkait dengan berhala Mesir. Mereka selalu tidak terlepas dari berhala Mesir. Saudara ngerti ya, berhala itu bukan suatu kemewahan, bukan suatu harta berlimpah. Ya, sekalipun ini adalah orang bisa terjerumus dalam perkara kemewahan dan seterusnya. Tapi kemiskinan pun, penderitaan pun, masalah pun, sakit pun, ini bisa menjadi kapasitas potensi untuk orang masuk ke berhala. Bapak bisa aja, mana ada orang miskin memberhalakan. Satu contoh. Ketika orang terlena dalam kemiskinan, penderitaan, masalah, sakit dan seterusnya, orang itu berkutat di situ. Bertahun-tahun di situ saja. Kita bertanya, apa ini kehendak Tuhan? Nggak mungkin. Ada satu contoh ya Bapak Ibu. Pernah mendengar di televisi, satu bapak tertangkap lalu akan dimasukkan ke dalam penjara dikarenakan bapak ini sudah bukan sekali dua kali. Petugas jalan raya itu menangkap bapak ini lagi. Kedapatan bapak ini sedang mengemis. Dengan segala hal dia buat, entah kakinya yang gak kenapa-kenapa dibebat. Ya. Entah mungkin muka farasnya supaya orang berbelas kasihan. Belum makan seminggu. Orang tadinya gak jatuh belas kasihan, jadi jatuh kelas. Diindikasikan tertangkap cerita bapak ini punya rumah di kampung, rumahnya mewah. Ditanya lagi, kok bapak bisa begini? Ya hasil inilah saya membangun rumah di kampung. Jadi jangan pernah saudara merasa kemiskinan, penderitaan, masalah itu bukan berhala. Itu bisa masalah berhala. Di luar Allah, di luar Kristus, di luar Tuhan. Selain itu, semua potensinya berhala. Kita merasa di dalam peristiwa itu sebuah kenyamanan. Kita merasa di dalam perkara itu inilah kenikmatan. Kita merasa di dalam itu inilah aku dan keluargaku dan semua hal.
Tuhan mau kita lebih dahsyat. Tuhan mau kita lebih memproklamirkan Dia Allah yang hidup. Mengapa kita berkutat dalam perkara-perkara ini saja? Mengapa kita nyaman dalam penderitaan? Kutat di situ. Saya percaya kita tidak mau semua kita akan dalam penderitaan. Tapi persoalannya, realitanya kita begitu. Kita bertanya dong sama Tuhan, Tuhan kok kenapa aku begini? Ada apa? Engkau kan Allah yang hidup. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang sungguh amat biasa. Keyakinanku berkata Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Masalah problem yang ada, Mesir menjadi satu tempat berhala yang tidak terlepas dari Israel. Dunia tidak pernah melepaskan kehidupan orang percaya dan pengikut Kristus yang sejati. Nah, kalau kita menyadari ini, perjuangan kita bukan saja Goliat seperti dihadapi Daud, tapi menghadapi bapak nenek moyangnya Goliat yang ada di atas penghulu udara ini. Kalau orang jatuh dalam mobil yang mewah, rumah yang bagus, enggak heran Bapak Ibu. Tapi ketika kemiskinan, penderitaan, dan sakit membuat orang bisa tidak datang sama Tuhan, itu bukankah berhala? Berhala. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat ke-7. Itu berhala-berhala yang menjijikkan. Kemana ia selalu melihat tuh. Kemana saja ia selalu melihat. Dikatakan. Ya. Dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Sederhanakan tadi bapak itu tertangkap. Jadi modus untuk dia melakukan kenikmatan, cara gampang mendapatkan uang, dan seterusnya. Dengan kata lain, dia bermental pengemis. Berapa banyak di antara kita orang percaya sampai hari ini bermental pengemis, yang hanya bisa begini dengan Tuhan. Tidak pernah kita berkata, Tuhan, sedikit pun ku tahu Engkau suka. Apa yang ku punya, sekalipun tidak sepantasnya, tapi aku ingin memberi Tuhan. Kali ini aku tidak punya uang banyak, tapi aku punya waktu untuk bersujud dan berdoa bagi pekerjaan. Aku tidak punya waktu banyak Tuhan, tapi aku ingin kunjungi orang ini. Karena aku tergerak ingin memberi kekuatan padanya. Kita semua bisa lakukan. Yang menjadi persoalan, berhala begitu kuat mengikat kita. Mesir berhalanya kuat sekali. Itu dikejar-kejar loh Israel, betul gak? Firaun gak lepaskan mereka, kejar mereka. Sampai di ujung pembatas antara darat dan laut, itu Firaun masih tetap rohnya mengejar. Bedanya apa dengan kita ini hari? Bukankah kita beberapa minggu lalu, iblis tidak sanggup mengalahkan Yesus, maka iblis berkata, ada waktu dan saatnya mencari yang tepat. Itu potensi ada pada kita. Kepada setiap kita punya potensi itu menjadi bidikan iblis. Nah, kalau kita tidak mapan dalam persekutuan dengan Tuhan, kalau kita tidak ada di dalam prime time waktu yang selalu disiplin kuat dengan Tuhan, selesai kita menjadi makanan iblis. Mengapa orang tidak kuat setia untuk datang ibadah? Mengapa? Karena terlalu banyak berhala keinginan dalam dirinya.
Kalau kita sudah menjumpai Kristus Tuhan, nggak ada yang kita inginkan yang lain, Bapak Ibu. Nggak ada. Hanya Dialah satu-satunya harapan jiwaku. Ini yang menjadi kekuatan iblis, selalu ingin mencari. Dan di sanalah seringkali bila kita tidak mampan menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan bermental. Berpuluh-puluh tahun kita sama Tuhan hanya begini terus. Paulus katakan, ditinjau dari sudut waktu, mestinya kamu sudah menjadi pengajar. Tapi sampai hari ini kamu hanya makan makanan yang lembek dan yang tidak bervitamin. Kasihan kekristenan yang demikian ini, saudara. Karena mereka tidak bisa melihat sebagai mental anak-anak Allah yang memiliki kerajaan yang sangat luar biasa. Dan kita adalah pangeran-pangeran yang diharapkan oleh Bapa kita yang di surga. Kita mesti memiliki itu, sekalipun ini hari kita harus bayar. Jangan takut. Itu konsekuensi kita ketika kita memutuskan menjadi pengikut Kristus. Mengapa Yesus berkata, jikalau ada orang yang menampar pipi kananmu, kasih yang kiri. Jikalau ada orang di dalam perjalanan 100 meter untuk meminta kau tolong, kau jalani 200 meter. Kalau ada orang minta bajumu, kasih jubahmu atau mantelmu. Ini terlepas dari apa? Dari kita itu adalah punya kriteria kualitas mutu yang tidak ada di dalam ajaran apapun. Mutu kekristenan itu melebihi dari apapun. Orang gak semangat, kita semangat. Orang malas, kita rajin. Orang apa, kita. Ini bukan menunjuk soal masalah pribadi, bukan. Tapi persoalannya, kita tahu ini hari kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nanti orang banyak menyesal. Kenapa dulu saya gak lakukan itu? Kenapa dulu saya gak buat itu? Kenapa? Kan pernah minggu lalu kan? Kenapa kita mesti menunggu? Kalau ini hari kita bisa, kenapa mesti nunggu sampai nanti sudah nggak mampu lagi? Kan ditipu pikiran kita oleh keadaan dan iblis, sirkuitnya si setan itu. Dia penipu ulung yang selalu menunda supaya orang tidak menemukan kebenaran. Sehingga sampai hari ini sulit sekali untuk mendeskripsikan, membagi, mempilah-pilih berhala-berhala yang ada di zaman ini. Sulit sekali. Karena terjebak dengan 2 Timotius. Bukan terjebak. Karena memang sudah nubuatan daripada Timotius itu, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang, akan memberontak, tidak berterima kasih, tidak memperdulikan agama, melawan pada orang tua, dan seterusnya. Ketika dibukakan pengertian ini, hari ini kita begitu banyak hampir melihat orang tuh di kapasitas seperti ini. Sungguh amat luar biasa kerja daripada iblis ini. Bagaimana berhala-berhala di zaman ini sudah tidak lagi punya terdeteksi oleh keadaan manusia biasa. Sebab hampir semua lapisan di dalam kehidupan setiap individu itu memiliki potensi menjadi berhala. Segala sesuatu yang kita perbuat bila tidak ada Tuhan di dalamnya, itu memiliki potensi berhala.
Saya pikir pelayanan ini nggak ada potensi berhala. Ada. Siapa yang nggak ingin jadi pengkhotbah? Dilihat oleh mata, memandang ke depan semua. Siapa yang nggak kepingin? Siapa yang nggak ingin menjadi WL? Siapa yang ingin menjadi pemusik? Orang tahu, ya. Kasihan. Kristus tahu hati setiap kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi motivasi, apa yang kita kerjakan, Dia sangat mengerti. Dia sangat mengerti. Sebab itu banyak orang tidak bisa bertahan di dalam pengikutan kepada Tuhan dengan setia dan taat, karena berhala-berhala dalam hidupnya masih belum terlepas. Inilah menjadi tugas gereja yang tidak mudah juga terhadap pengembalaan. Kalau kita melihat lebih jauh, ketika Allah di situ selalu mengulang perkataan, "Akulah Tuhan," yang melepaskan. Di lain lagi akan Allah berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir." Di lain kesempatan lagi Tuhan berkata, "Kuduskanlah kamu, karena akulah Tuhan Allahmu." Mengapa selalu Allah menegaskan begitu, Bapak Ibu? Mengapa? Karena di hati kita itu Mesir. Kalau tadi saya katakan kemiskinan, penderitaan itu menjadi berhala, lihatlah contohnya bangsa Israel. Betul? Ketika mereka keluar, dibawa oleh Allah dari Mesir, itu mereka itu budak. BUDAK, bukannya badak. Budak. Mental budak, mental pekerja, mental karyawan, mental yang selalu disuruh, mental yang selalu diperintah. Tapi begitu Allah mau mengangkat mereka, Allah mau melepaskan mereka, Allah mau memerdekakan mereka, Allah mau menjadikan surga milik kepunyaannya. Allah ingin supaya mereka punya kemerdekaan. So lihat ya, mereka bawa lewat Musa pimpin. Lalu sampai di tengah padang belantara ini, apa dikatakan? Tetap mereka, "Musa, lu mah gara-gara lu bawa gua kemari, sehingga anak istri mantu semua miskin, melarat, menderita, tidak ada air, tidak ada makanan. Kamu bikin kami semua mati di padang ini. Kalau baik, biarkan kami tadi di Mesir." Iya kan? Coba ayo kita bodoh-bodohan. Walaupun Tuhan kasih kita nggak bodoh-bodoh amat sebenarnya. Kenapa itu masih kok menginginin Mesir? Padahal mereka ini udah, "Akulah Tuhan Allahmu. Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Kuduskanlah aku ini Allahmu. Kemana saja engkau pergi aku menyertaimu. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, itu yang menjadi negeri yang permai, yang sangat tidak ada pada negeri-negeri yang lain. Itu kuberikan padamu. Karena itu akulah Tuhan Allahmu." Maka tadi saya katakan kan, kalau orang sudah jatuh cinta pada dirinya sendiri, jangankan pendeta, Tuhan aja sepertinya ya nggak mampu merubah. Sekalipun dia mampu melakukan, dia tidak merubah
hakikat pribadi Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Allah tidak menginginkan orang mencintai dia harus dengan tekanan. Allah tidak menginginkan orang mencintai dia dengan paksaan. Allah tidak menginginkan orang mencintai dia dengan merasa tapi orang-orang yang mencari, mengasihinya, sadar tak ada yang lain Tuhan. Sulit kalau sudah tercemar, terkontaminasi pikiran, perasaan, kehendak, dan seluruh napas hidupnya itu sudah ada di sana, Mesir dan berhalanya. Dan ketika nenek moyang mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala ini, sekali lagi Allah berkata kepada mereka. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di depan bangsa-bangsa. Di mana mereka berada di hadapan bangsa-bangsa itu, aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuh. Allah tuh sudah berkata seperti itu. Tapi kita lihat lagi di ayat yang ke-30. Kita melompat saja ya supaya lebih cepat sedikit. Ayat ke-30 sampai dengan ayat 32, demikian firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, perhatikan lagi saudara, katakan pada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu menajiskan dirimu dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan. Saya mengerti ya, perzinahan itu bukan konteksnya antara laki-laki dengan perempuan yang belum menikah atau laki-laki yang sudah tidak sepantasnya melakukan. Itu perzinahan secara biologis. Tapi perzinahan yang sedang sekarang Allah bicarakan ini, ketika mereka menyerahkan segenap hidupnya, jiwa rohnya itu untuk menyembah Allah. Itu pun konteks sama, berzina secara rohani. Dan lebih jauh dikatakan, dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan, dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Saudara, ada satu hal catatan penting. Mengapa seringkali doa kita itu gak dijawab? Mengapa doa kita seringkali sudah bertahun-tahun lamanya kita gak pernah mendengar satu jawaban yang kita rasakan? Ini yaitu bagaimana ketika Tuhan sudah, saya pinjam kata ya, mohon maaf kalau sampai ini kelihatannya agak sedikit kasar, sampai Tuhan itu muak melihat tingkah lakunya Israel, sampai dia berkata, sekarang kamu mau minta pendapatku, sekarang kamu minta saran sama aku, sekarang kamu mau cari aku, sekarang kamu mau minta solusi dariku. Itu bahasanya. Maka Tuhan berkata, ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk dariku. Memang ini pernah terjadi di zaman PL, tapi hari spiritnya semakin menyeruak. Saya ingin memberi satu mungkin pendapat. Sebagian kita hampir tidak memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Kita merasa lebih cepat pertolongannya kalau saya lari kepada saudara.
Kita merasa jalan tol kalau kita ketemu ada paman kita, ada tante kita, ada om kita yang bisa lebih cepat menolong. Ini kamu pakai dulu. Kalau kamu ada waktu, kalau kamu sudah diberkati, segera kamu kembalikan. Kita tidak pernah lagi menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kita selalu melanggarnya. Kita mau jalan tol, kita mau cepat, kita ingin spontan dalam lapisan apapun. Maka pantaslah kalau sampai orang sudah tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup. Inilah yang membuat kengerian hari ini kejadian hampir semua lapisan hidup masyarakat. Seperti apa yang pernah saya sampaikan minggu lalu. Saudara tahu? Seorang nenek dibunuh oleh siapanya? Cucunya. Seorang gadis dibunuh oleh pacarnya. Apa di situ yang terkeluar? Kasih udah gak lagi butuh. Kepentingan ekonomi yang mendesak itu menjadi alasan manusia mencintai dirinya sendiri. Hari ini orang sudah tidak peduli dengan Tuhan. Walaupun, ya perhatikan, walaupun ia pergi ke gereja, dia turut serta dalam pelayanan. Bahkan Yesus berkata apa? Yesus gak menyangka. Yesus berkata apa? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak, Bapak aja juga belum ngomong. Iya betul. Apa yang Bapak mau maksudkan saya nggak ngerti. Iya, setuju, angkat tangan. Ya, betul. Yesus berkata, dengan mulutmu kamu memuji, memuliakan aku. Tetapi hatimu jauh. Simpel kan? Tragis. Keadaan kita hari ini sedang memperkarakan antara hidup kita untuk dunia ataukah hidup kita untuk Tuhan. Saya juga semalam sempat juga berkata kepada Diki dalam sharing. Saya katakan apa? Kalau orang bergaul dengan pemabuk, peminum, orang bisa jadi apa? Orang bisa jadi apa? Pemabuk, peminum. Wajar ya? Sekarang kalau orang bergaul dengan pencuri, kira-kira jadi apa dia? Pencuri. Sekarang satu lagi, kalau orang bergaul dengan penjudi, suka main judi, orang jangan-jangan dia rumahnya juga bisa dijual untuk berjudi. Bukan rahasia yang gak diketahui orang banyak, saudara tahu ya. Ada satu perusahaan besar, multinasional. Begitu bangun perusahaan, anaknya yang mengestafetkan pekerjaan bapaknya untuk pegang perusahaan itu berjalan. Namun anaknya ini jatuh dalam kasus perjudian di luar negeri. Itu aset-aset yang dimilikinya hampir sebagian membayar judi yang kalah. Jadi kalau orang bergaul dengan yang namanya penjudi, jadi penjudi. Orang bergaul dengan peminum, dia bisa menjadi pemabuk. Orang bergaul dengan pencuri, dia bisa menjadi pencuri. Nah yang aneh sekarang, orang bergaul dengan Tuhan, mestinya apa? Ya. Kalau orang bergaul dengan Tuhan, mestinya apa? Kan mestinya punya dong sifat Allah dong. Kasih, lembut, sukacita, mengampuni, memaafkan dan seterusnya.
Tapi mengapa itu nggak ada? Mengapa itu tidak tertransfer? Berhala yang dalam hidup kita, kitalah yang selalu di dalam bergaul dengan Allah. Bukan Allah yang mengatur kita, kita yang ngatur Allah. Ya nggak tertransfer lah itu. Yesus saja berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, kehendak. Mengapa sifat karakter Bapa itu tidak ada? Mengapa sifat karakter Kristus tidak kita miliki? Karena kita masih jatuh dalam cinta terhadap diri. Kita nggak rela. Kamu nggak boleh begitu, kamu harusnya enggak Tuhan. Kali ini enggak. Pokoknya Tuhan tolong aku ya. Kali ini dia nggak boleh begitu sama aku. Jadi Tuhan diatur. Sekarang dia dijadwal dalam sebuah pelayanan. Ini nggak ada di sini ya Bapak Ibu. Adanya tuh di sono-sono gitu ya. Di ujung Berung. Ya di ujung Berung adanya. Sudah jatuh tempo nih pelayanan dia. Dia bisa bilang, Tuhannya kali ini aku nggak melayani situ dulu deh. Karena jadwalku nggak ada, jadi aku nggak melayani. Tapi begitu dikasih jadwal, sami mawon. Jangankan kepalanya, batang hidungnya aja nggak kelihatan. Di sini nggak ada, adanya di sono-sono. Jauh di Tangerang, Banten ujung, Anyer tempatnya Bu Sumi sana, tuh ada. Kasihan kan Bapak Ibu. Warna kita itu warna berhala. Warna kita itu warna Mesir yang membuat kita seperti itu. Mengapa orang tidak bisa tertransfer karakter Allah? Karena betapa kuatnya dunia dan berhala-berhala. Maka dari itu mereka berpandangan, ya Bapak kayak nggak tahu aja. Emang Bapak udah tinggal di sorga? Hah? Bapak tinggalnya di mana? Condet. Lah iyalah, kan perlu makan kan? Kan perlu bensin kan? Kalau Bu Sumi suka, Pak, Bapak tuh masih perlu bensin, bukan perlu air, tahu? Ini betul orangnya nggak ada, kalau ada orangnya mungkin. Gitu. Jadi timbullah pemakluman, penglumrahan. Udahlah Pak, yang kayak gitu. Dah, emang begitu dia. Mau bilang apa lagi? Kan terjebak kan? Pembiaran itu, pembiasaan, sehingga pemakluman terjadi. Akhirnya tanpa disadari, dia memberhalakan diri. Dia sedang jatuh dalam, dulu Israel jatuh dalam patung yang di luar. Perhatikan ini sebagai penutup. Berhala penyembahan yang dilakukan Israel itu lembu emas. Mereka menyembah. Itu semua. Mereka lakukan itu. Itu dari luar. Sekarang kalau kita lihat dalam 2 Timotius, dari mana? Bukan dari sana lagi. Ini yang saya katakan membahayakan. Kerja dari iblis setan itu, waduh. Udah kamu nggak usah serius-serius sama Tuhan dah. Itu firman Tuhan yang sampaikan gembalamu juga cuma karena dia lagi ada nggak suka aja sama kamu. Ya lu nggak tahu aja. Dia nggak suka tuh sama kamu, makanya korbannya begitu. Ditiup. Intimidasi tuh pendeta lu gitu. Maka dia udah tenang aja. Itu iblis terus membangun sebuah kepercayaan yang salah. Sebagai penutup, cari Tuhan dengan sungguh. Sebelum tidak ada waktu lagi.
Dunia kita sudah krisis. Berhala ada di mana-mana. Ada di otak, ada di mata, ada di perkataan. Yang menjadi bercokol ada dalam diri ini. Kalau engkau sampai sulit untuk dirubah oleh Tuhan, kau sedang ada dalam bahaya besar. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian seperti rusa rindu, atau Tuhanku mau menyenangkanmu. Kita nyanyi satu pujian lama, Tuhanku mau menyenangkanmu ya. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini, bentuklah hati ini, jadi bencana untuk hormat, cemerlang bagaikan mas kuning. Tuhan ku serahkan hati, semua ku berikan padamu, ku berikan padamu. Tulus dan kuduskan, hingga tulus selalu, agar ku menyenangkan. Aku dari awal kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, katakan setiap kata yang keluar dari mulutmu sesuatu kebutuhan, bahwa memang kita perlu Tuhan. Haleluya. Hanya itu rinduanku, menyenangkan, senangkan hatimu. Hanya itu kering menyenangkanmu. Yang wanita saja, yang pria berdoa. Yang pria berdoa, Tuhan tolong kami. Engkau mengerti setiap detik hidup kami. Sangkawatan itu, sangkawatan itu, sangkawatan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, pria saja, wanita berdoa, menyenangkan, senangkan, kerinduanku. Engkau melihat Tuhan, sanggawatan lihusan saitang kawatan, tinggi waralawan sanggawatan lihusan saya, tinggi waralawan sanggawalawan sangka, menyenangkanmu. Haleluya. Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mengasihi kami. Kau tidak ingin kami binasa, Kau tidak kami terhilang. Hanya itu menyenangkanmu. Sekali lagi nanti Pacon maju berdoa ke depan. Senangkan, hanya itu kerinduan. Menyenangkan,
terima kasih atas kebenaran-Mu pada siang hari ini Tuhan, di mana kebenaran-Mu mengingatkan kami dan memperingati kami Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau masih berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan siang hari ini. Engkau mau setiap pribadi kami merubah hidup kami ini dari kehidupan yang lama Tuhan. Kami menyadari Tuhan begitu kuatnya keinginan daging kami untuk mencintai diri kami sendiri. Seringkali kami Tuhan tidak berbuat apa yang Engkau kehendaki bagi-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus pada siang hari ini mengingatkan kami, dan kami percaya juga Roh Kudus akan menuntun kami Tuhan, dan kami akan berusaha Tuhan untuk sekuat hidup kami Tuhan, mengubah daripada konsep pikiran yang selama ini yang kami pikirkan salah, yang selama ini kami berjalan hanya menurut keinginan dan kedagingan kami saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan melalui Bapak Gembala kami, rahasia kebenaran-Mu, hikmat marifat-Mu yang telah Engkau turunkan bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu yang telah memberkati kami Tuhan pada siang hari ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, biar hari-hari selanjutnya Tuhan kami benar-benar Tuhan takut kepadamu Tuhan, karena kesempatan yang Engkau berikan. Biar kami menyadari Tuhan, semuanya itu peringatan-peringatan daripadamu di akhir-akhir hidup, di zaman ini yang begitu jahat dan gelap Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya. Amin.